Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari surat pertama dari kitab Yohanes, pasal yang kedua, dengan karunia Tuhan. Pada episode hari ini kita akan mempelajari ayat 27 sampai akhir pasalnya. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, kita telah belajar di episode sebelumnya bahwa mereka yang antikristus berada di luar lingkaran persekutuan dan bahwa mereka menentang iman Kristen, iman anak-anak Allah. Hari ini dengan karunia Tuhan, kita akan mempelajari mulai dari ayat 27 dan akan berfokus pada apa yang dilakukan oleh pengurapan, berdiamnya Roh Kudus dalam diri anak Allah. Saya akan membacakan dari ayat 27 sampai akhir pasal ini, kemudian saya akan kembali untuk bertanya. Silakan. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar dan tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Kami butuh komentar Anda tentang peran pengurapan di ayat 27. Tentu saja pengurapan adalah pribadi Roh Kudus yang mengurapi orang percaya. Ini hak istimewa bagi semua anak Allah. Semua anak Allah yang telah dibasuh oleh darah Kristus telah menikmati kediaman Roh Kudus. Roh Kudus memiliki banyak gelar. Misalnya dia disebut materai atau jaminan dan pengurapan. Semua nama ini merujuk pada pribadi Roh Kudus, tetapi dari berbagai aspek. Misalnya ketika dia disebut sebagai jaminan. Ini merujuk pada kita yang menikmati mulai sekarang apa yang akan segera menjadi milik kita. Itu Maksud saya sebabnya dia disebut jaminan tiba warisan seperti kita. yang sebelum kita. Baik. Seolah-olah dia membawa kemuliaan bagi kita di sini sebelum kita mencapai kemuliaan. Ini mengingatkan kita pada para mata-mata yang pergi ke negeri itu dan membawa contoh buah-buah negeri itu. Tentu saja mereka tidak membawa semua buah dari negeri itu. Itu mustahil, tetapi mereka membawa sebagian. Sikat anggur, dan mereka juga membawa beberapa buah delima dan buah ara. Jadi mereka membawa sebagian buah negeri itu sebagai jaminan. Sebagai Inilah jaminan. yang Roh Kudus lakukan dengan kita sekarang. Dia membawakan kepada kita sebagai sukacita surga saat kita berada di sini. Baik. Ini mengenai jaminan. Sebagai materai, dia memberi kita penegasan dan kepercayaan akan kesempurnaan penerimaan kita di hadapan Allah. Kita dimateraikan dengan materai itu untuk hari penebusan ketika tidak ada kemungkinan untuk tersesat atau binasa. Itulah mengapa ia berkata, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Ya, Mohon ceritakan tentang keberadaan pengurapan ini, atau katakanlah tentang keberadaan Roh Kudus di dalam diri orang percaya, dalam terang perjanjian baru di era gereja dibandingkan dengan keadaan orang percaya di perjanjian lama dan hubungannya dengan Roh Kudus. di perjanjian lama Roh Kudus sama sekali tidak berdiam dalam diri orang percaya. Perjanjian lama manapun karena penebusan belum terjadi. Pengampunan dosa belum dinikmati sampai saat itu dan mustahil bagi Roh Kudus untuk berdiam dalam diri orang-orang yang tidak dipercik darah terlebih dahulu. Darah hewan, darah kurban tidaklah cukup. Dalam simbol tersebut, minyak biasa dioleskan pada darah. Tentu saja minyak dioleskan pada darah hewan. Tetapi jika minyak berarti Roh Kudus, maka seharusnya itu adalah darah Kristus. Itulah sebabnya Roh Kudus tidak pernah berdiam di dalam diri orang percaya di perjanjian lama.
tetapi dia tinggal setelah Kristus dimuliakan. Yohanes pasal yang ke-7 berkata, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Itu merupakan tempat tinggal sementara. Misalnya, Daud berkata dalam Mazmur 51, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Mungkin saja orang percaya lama pada perjanjian lama tidak akan menikmati kediaman permanen dari roh kudus di dalam dirinya karena misinya telah selesai ataupun akibat dosa. Tidak ada kediaman permanen sama sekali di perjanjian lama. Terkadang Roh Kudus mungkin telah turun ke atas seseorang untuk menyelesaikan tugas yang mungkin panjang atau pendek, tapi kediaman permanen itu Hanya tidak terjadi di perjanjian kecuali baru. di perjanjian baru setelah Baik. Kristus Oke, dimuliakan. baik. Jadi, kata-kata ini sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya merupakan jaminan bagi anak-anak Allah. Benar. Roh Kudus tinggal dalam anak-anak Allah untuk Tepat. hari penebusan tubuh. Tepat. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu. Berdasarkan ayat ini, mungkin salah satu penonton berkata, saya telah mengambil keputusan untuk tidak memiliki hubungan dengan gereja, pertemuan, guru, ataupun para pengkhotbah. Roh Kudus ada dalam diri saya, dan saya memiliki Alkitab. Saya tidak butuh siapapun. Apakah itu maksud ayat ini? Sebenarnya sangatlah berbahaya jika seorang akan bawa dirinya menjauh. Ini bukanlah tujuan dari penebusan. Tujuan penebusan adalah agar Allah memiliki sebuah rumah dan saya tidak dapat sendirian memiliki rumah itu. Saya hanyalah Sebagai sebuah individu. batu dalam rumah. Tetapi rumah itu adalah seluruh kelompok orang yang beriman, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya. Maka kita saling butuhkan, dan Kristus baginya segala kemuliaan mati di kayu salib untuk mempersatukan anak Allah yang tercerai berai. Jadi kita menyadari bahwa kita adalah tubuh Kristus, maka di dalam tubuh Kristus tidak ada anggota yang dapat melepaskan diri dari anggota lainnya. Tangan tidak dapat melepaskan diri dari mata, begitu pula mata tidak dapat melepaskan diri dari tangan. Mereka adalah anggota tubuh. Benar, dan seperti disebutkan dalam Efesus 4, Kristus sebagai kepala tubuh memberikan karunia seorang guru. Benar. Paulus katakan karunia ini untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Benar. Itu adalah keharusan. Jadi apa arti dari karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain? Kita harus mempertimbangkan latar belakang surat itu, yaitu bahwa ia memperingatkan mereka terhadap kaum Gnostik. Kaum Gnostik mengklaim bahwa mereka memiliki terang baru dan pengetahuan baru yang tidak dimiliki oleh para rasul sendiri. Di sini ia berkata kepada mereka, tidak, kamu telah menerima pengurapan dan kamu mengetahui segalanya. Kita telah memperoleh karunia untuk membedakan mana yang dari Allah dan mana yang bukan dari Allah. Dan inilah yang dimaksudkan dengan tapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajaran itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Dan dikatakan apa yang telah kamu dengar. Yang telah Dari kami mulanya dengar. kita tidak butuh pengetahuan kaum Gnostik. Benar. Baik, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Rasul Yohanes memberitahu orang-orang percaya pada zamannya bahwa mereka tidak membutuhkan ajaran kaum Gnostik karena mereka mengklaim memiliki pengetahuan yang lebih tinggi dan bahwa mereka lebih tahu daripada yang lain. Sayangnya, bahaya ini masih mengancam banyak orang yang menghindari pelajaran Alkitab. Mereka mungkin berpikir bahwa mereka telah menjadi orang Kristen kelas 1 atau bahwa mereka berbeda dari yang lain. Seperti yang telah saya katakan, sikap transenden ini sangat berbahaya karena jika Anda mengenal Kristus dan mulai bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengetahuannya, Anda harus melalui pengalaman yang sama seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis yang ia ungkapkan dengan mengatakan, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Tetapi setiap orang percaya hendaknya menjadikan pengenalan akan Kristus sebagai prioritas dalam hidupnya.
Pasal 2 ayat 28 berkata, maka sekarang anakku tinggallah di dalam Kristus supaya apabila ia mengatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Rasa malu seperti apa dan siapa yang akan malu? Baik, pertanyaan penting Saudara Yosef, silakan. Ayat ini dimulai dengan perkataan maka sekarang anak-anakku. Anak-anakku di sini berbeda dengan anak-anak yang disebutkan di dalam ayat 13. Ini mirip dengan anak kecil disebutkan dalam ayat 12. Baik, Kita telah mempelajari bahwa ayat 12 berbicara tentang semua anak Allah, keluarga Allah. Menyebut mereka sebagai sampai anak ayat kecil. 12 ia berbicara tentang seluruh keluarga Allah. Seluruh keluarga Allah, Tetapi- semua orang percaya, anak-anak Allah. Tetapi dari ayat 13 sampai 27 ia berbicara tentang mereka yang masih bayi di dalam Ia iman. berbicara tentang anak-anak, bapak-bapak, dan pemuda. Jadi ia membagi keluarga Allah menjadi 3 kategori. Benar. Tetapi mereka semua disebut sebagai anak-anak Allah menurut Benar. ayat yang ke-12 dan ayat 28. Iya. Jadi dia kembali bicara kepada seluruh keluarga Allah, maka sekarang anakku tinggal dalam Kristus. Kita dapat melihat bahwa tinggal adalah kata yang membedakan tulisan-tulisan Yohanes. Misalnya di dalam Yohanes pasal 15, kata tinggal disebutkan 11 kali di dalam 11 ayat pertama. Di sini ia berkata, tinggallah di dalam Kristus supaya apabila ia menyatakan dirinya, yang dimaksud adalah ketika Kristus muncul di masa depan setelah pengangkatan, kita beroleh keberanian, percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Di sini dimaksudkan agar para rasul tidak menjadi Para rasul malu. tidak menjadi malu. Mereka dapat menjadi malu jika pada saat penampakan mereka mendapati bahwa kebanyakan dari mereka yang mereka usahakan telah berpaling, telah kehilangan kasih karunia Allah. Hal ini menyebabkan para rasul menjadi malu. Dan kita dapat melihat hal serupa di dalam 2 Tesalonika pasalnya yang kedua. Iya. Ketika dia mengatakan di akhir pasal, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Jadi orang percaya dapat menjadi sumber kemuliaan dan sukacita bagi para rasul. Atau memperlukan mereka jika mereka tidak tinggal di dalam Kristus sampai akhir. Jadi ayat ini berbicara tentang 2 kelompok, para Ya. rasul sebagai pelayan, dan orang percaya sebagai orang yang dilayani. Benar. Jika kita membaca ulang ayat ini dengan cara yang disederhanakan, agar pemirsa dapat Ya. memahaminya, dan sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam dia sehingga ketika ia datang, kita para rasul dapat memiliki keyakinan, dan kita para rasul tidak akan takut kepadanya karena malu pada kedatangannya. Benar. Yang menyebabkan para rasul atau para pelayan menciut karena malu adalah karena mereka yang dilayani tidak bertahan, dan akibatnya Benar. mereka tidak berada di dalam keadaan yang memuaskan Tuhan. Benar. Ayat 29, jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga. Saya butuh komentar Anda tentang perbedaan jikalau kamu tahu dan kamu harus tahu juga. Keduanya sama dalam bahasa Arab. Namun dalam bahasa Yunani keduanya merupakan kata yang berbeda. Kata pertama dalam bahasa Yunani adalah oida. Sedang kata kedua adalah ginosko. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Jikalau kamu tahu sebagai fakta yang absolut bahwa ia adalah benar, tentu saja ini adalah fakta mutlak. Karena tidak ada orang benar di alam semesta selain Benar. Tuhan Yesus Kristus. Ia berkata tentang apa yang akan terjadi setelah kematian dan kebangkitannya. Dan kalau ia datang, ia akan mengisafkan dunia akan dosa, kebenaran, penghakiman. Karena aku pergi kepada Bapa, seolah dia ingin berkata tidak ada kebenaran di bumi sama sekali. Setelah Kristus mati, kebenaran ada di sana di surga, di sebelah kanan Allah. Tentang dia, yang dikatakan di Yohanes ayat pertama, kita punya seorang pengantara pada Bapa, Yesus Kristus, yang adil. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Inilah perbedaan antara pengetahuan pertama yaitu Pengetahuan oida pertama bersifat dan absolut. pengetahuan kedua yaitu ginosko Pengetahuan yang kedua bersifat eksperimental. eksperimental. Baik, tidak ada gradasi dalam pengetahuan absolut, sedangkan dalam pengetahuan eksperimental, ada lebih banyak pengetahuan setiap hari. Benar. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, Anda merujuk pada Tuhan Yesus Kristus ketika ia berada di bumi sebagai satu-satunya orang yang Ya. benar. Benar. Apa bukti kebenaran Kristus selama hidupnya sebagai manusia, baik dalam Injil maupun tulisan para rasul? Di mana kita melihat kehidupannya sebagai manusia yang benar di dalam Alkitab. Sebenarnya dikatakan bahwa Kristus benar 11 kali dalam perjanjian baru. Dan 11 adalah angka yang indah. Namun terlepas dari arti angka 11, saya ingin mengatakan bahwa ada simbol yang indah dalam perjanjian lama yaitu persembahan gandum atau tepung.
Persembahan gandum bukanlah pengorbanan berdarah yang membutuhkan pertumpahan darah. Persembahan gandum merujuk pada kemanusiaan Kristus dan hidupnya hingga penyaliban dan hidup. Kristus adalah persembahan gandum atau tepung. Tepung itu berwarna putih sehingga kotoran apapun dapat terlihat dalamnya. Tepung itu tidak mengandung kotoran sama sekali dan merupakan gambaran Kristus yang benar, baginya segala kemuliaan. Kristus benar dalam hidupnya, misalnya dalam pengadilannya dapat menemukan begitu banyak kesaksian tentang kebenarannya, mulai dari pengkhianat yaitu Yudas. Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Lalu kata istri Pilatus kepada suaminya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Dan Pilatus sendiri berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Lalu perwira itu berkata, sungguh orang ini adalah orang benar, bahkan tentang perampok yang disalibkan dikatakan, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ketika Kristus digantung di kayu salib, ketika Allah tidak membenarkan Kristus, ada kesaksian dari semua pihak yang menegaskan bahwa Kristus adalah benar. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, yang kita tahu itu adalah dari Alkitab. Kita semua mengetahui hal ini dari kesaksian para rasul. Misalnya Rasul Petrus berkata di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar. Rasul Yakobus berkata, kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar. Rasul Yohanes berkata, kita punya seorang pengantara pada Bapa yaitu Yesus Kristus yang adil. Seperti yang saya katakan, ada 11 kesaksian di dalam perjanjian baru yang menyatakan bahwa Kristus itu benar. Jadi kata benar berarti dia tanpa celah dan dia tanpa dosa. Seseorang mungkin berkata bahwa Paulus mengatakan tentang dirinya dalam Filipi pasal yang ketiga, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Berarti bahwa setiap kali orang ini jatuh ke dalam dosa, ia akan melakukan apa yang diperlukan untuk dibenarkan menurut hukum Taurat dengan mempersembahkan kurban. Pernahkah Kristus mengaku dosa atau mempersembahkan sesuatu bagi dirinya sendiri? Apa yang Alkitab katakan tentang dia? Bagus sekali, Anda menyebutkan Rasul Paulus yang dianggap sebagai puncak kesempurnaan manusia. Namun misalnya ketika Rasul Paulus diadili di hadapan imam besar, ia mengatakan sesuatu dan kemudian menyadari bahwa ia salah. Sehingga ia segera menarik kembali ucapannya dan meminta maaf. Jawab Paulus, saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, jangan engkau berbuat jahat atas seorang pemimpin bangsamu. Hal disebutkan dalam Kisah Para Rasul 23. Apakah terjadi sepanjang hidup Kristus dari awal hingga akhir bahwa ia menarik kembali perkataannya atau minta maaf atas perkataan dalam persidangan? Perbedaannya besar dan jelas. Sedangkan Paulus, ia tidak dipukul, tetapi imam besar meminta mereka yang hadir untuk memukulnya. Kemudian Paulus berkata kepada dia, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Ketika Kristus dipukul oleh seorang hamba, apa yang dia katakan? Jawab Yesus kepadanya, jikalau kata-kataku itu salah, Tunjukkanlah salahnya. tunjukkanlah salahnya. Tapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Ada perbedaan yang sangat besar antara seseorang yang berusaha menjadi yang terbaik yang dia bisa. Dan dia berkata, sebab memang aku tidak sederhana sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan tentang dia, di mana sang bapa dan setan, orang-orang terkasih dan musuh-musuh telah bersaksi bahwa dia benar. Dalam perjanjian lama, para imam mempersembahkan darah untuk dirinya sendiri dan dosa umat yang dilakukan karena ketidaktahuan. Tetapi Kristus mempersembahkan bukan untuk dirinya, melainkan mempersembahkan dirinya untuk umat. Jadi saya katakan bahwa di dalam dia tidak berbuat dosa dan dia tidak mengenal dosa. Kristus tidak meminta maaf atas kata ataupun gagasan yang salah yang dia ucapkan. Benar. Kristus sama sekali tidak meminta Bapa untuk mengampuninya dalam doa-doa manusiawinya. Dia kudus, tidak berdosa, dan tidak bernoda. Yesus Kristus adalah orang yang benar. Mengenai apa yang Anda katakan tentang dia, bahwa dia tidak pernah mengaku dosa, ada yang keberatan menyebut doa teladan sebagai doa Bapa kami, karena di dalamnya terdapat ampunilah kami akan kesalahan kami. Mereka mengatakan mustahil bagi Kristus untuk mengatakan hal itu karena dia adalah satu-satunya yang tanpa dosa. Dan itulah contoh doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Tetapi dia tidak perlu untuk mengatakan ampunlah dosa kami karena dia bebas dari dosa. Saudara Yesus mungkinkah orang yang begitu agung, yang hidup benar sepanjang hidupnya menurut semua kesaksian tentangnya, hanyalah manusia biasa yang hidup di bumi?
Itu mustahil. Ia adalah Allah dalam daging. Tepat. Yesus Kristus yang adil. Benar. Salah satu dari banyak bukti bahwa ia bukan hanya manusia biasa adalah bahwa ia sama sekali tidak memiliki kesalahan dan ini tidak dimiliki oleh manusia lain manapun. Faktanya sejarah tentangnya sangat terhormat. Benar. Kemanusiaan Kristus adalah sesuatu kehormatan bagi mereka yang mengikutinya. Betapa agungnya dia. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Saudara, ayat ada dua ungkapan dalam ayat 28 yang perlu dijelaskan. Ia berkata supaya apabila ia datang menyatakan dirinya, dan ungkapan kedua adalah pada hari kedatangannya. Apakah ini merujuk kepada kedatangannya untuk pengangkatan penampakan atau adakah hal lain? Silakan Saudara Yosef. Supaya apabila ia menyatakan dirinya mengacu kepada penampakan Kristus yang kita ketahui yaitu 7 tahun setelah pengangkatan. Ia berkata, supaya apabila ia menyatakan dirinya kita beroleh keberanian percaya. Jelas bahwa pengaduan selalu terkait kepada penampakan Kristus dan bukan kepada pengangkatan. Iya. Pengangkatan adalah salah satu tindakan kasih karunia dan tidak terkait dengan segala macam gejolak kecuali bahwa kita harus siap dan berjaga-jaga. Supaya apabila ia menyatakan dirinya kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Perkataan ini dalam bahasa Yunani adalah parousia yang digunakan untuk menggambarkan kedatangan kaisar ataupun raja. Konon sejak zaman Ptolemeus hingga abad kedua Masehi yaitu sekitar 300 hingga 400 tahun, kedatangan kaisar merupakan peristiwa yang sangat serius dan ditakuti sehingga semua orang harus bersiap untuk menghadapinya. Terlebih lagi ketika raja segala raja datang. Di sini dia berkata, dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya ketika raja segala raja datang. Kita harus mempersiapkan diri untuk kedatangannya yang diharapkan mulai dari sekarang. Anda harus tinggal dalam dia supaya kita tidak takut dan malu terhadap dia pada kedatangannya. Oke. Setelah ia berbicara tentang kedatangannya, ia berkata, jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, maka kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Anda berkata, jikalau kamu tahu dan kamu harus tahu. Mohon jelaskan tentang mempraktikkan kebenaran. Di dunia ini yang ditandai dengan praktik pembunuhan dan penghancuran, ada orang-orang yang ahli dalam membunuh, kerusakan, dan kenajisan, juga penghancuran. Bagaimana kebenaran dapat dipraktikkan? Siapa yang dapat mempraktikkan kebenaran? Anda perhatikan bahwa ia berkata di pasal berikutnya, ayat yang ke-9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Maka ia berbicara tentang orang-orang yang berbuat dosa dan orang-orang yang berbuat kebenaran. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Anda melakukan apa yang ada di dalam Anda. Ketika pohon apel menghasilkan buah apel, itu membuktikan bahwa pohon itu adalah pohon apel. Ketika Anda melakukan kebenaran, Anda membuktikan bahwa Anda terhubung dengan Tuhan yang merupakan sumber segala kebenaran. Kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran, bukan mereka yang hanya berbicara atau setiap orang yang memuliakan kebenaran, tapi setiap orang yang berbuat kebenaran. Membuktikan bahwa ia lahir dari Allah yang adalah sumber segala kebenaran. Ada laporan dari salah satu laporan berita yang berjudul Industri Kematian. Ya, Laporannya tentang beberapa kelompok teroris yang ahli dalam pembantaian dan pertumpahan darah. Dan mereka mengatakan bahwa mereka mengandalkan beberapa pemikiran dan teks keagamaan. Saya ingin bertanya, sejauh mana teks keagamaan dapat mempengaruhi pikiran orang dibandingkan dengan apa yang firman Tuhan, kitab suci Tuhan, Alkitab hasilkan dalam diri kita? tentu saja terkadang teks keagamaan membuat seseorang lebih brutal daripada manusia biasa. Kita tidak usah berpanjang lebar, mari kita ambil contoh Saulus dari Tarsus yang mengandalkan pemikiran keagamaan. Benar, Kristus sendiri berkata bahkan ada datang saatnya bahwa setiap orang yang bunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Benar. Namun ia akan menjelaskan kebenarannya secara rinci di pasal 3. Mengapa Kain bunuh saudaranya? Ngomong-ngomong, Kain adalah seorang yang religius. Dan di sini ia menceritakan bahwa ia membunuh saudaranya saat ia berada dalam suasana religius yang ia ciptakan sendiri.
Jadi ia adalah seorang religius tetapi sekaligus seorang pembunuh. Mengapa? Karena ia berasal dari iblis dan Benar. iblis adalah pembunuh sejak awal. Oleh karena itu sungguh luar biasa bahwa seseorang mengenal Allah yang hidup dan sejati, dan pengakuan tentang Yang Maha Kudus Wawasan. adalah wawasan, karena segala perbuatan, perilaku, dan juga pikiran terkait dengan Tuhan yang disembah, dan saya tidak pernah bisa untuk melampaui Tuhan yang saya sembah ini. Jadi mengamalkan kebenaran hanya berlaku bagi mereka yang lahir dari Allah. Dilahirkan dari Allah berarti mendapatkan hidup Allah yang sejati, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam saya. Saya menerima hidup kekal yang dinyatakan melalui hidup yang benar. Tidak ada kebenaran di dunia ini Benar. kecuali melalui dilahirkan dari Allah. Benar. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan kita berkati telah di Anda. akhir episode. Tuhan memberkati. Terima kasih semua, Tuhan berkati. Pemirsa terkasih, jika Anda prihatin dengan masalah ini, bagaimana kebenaran dapat dipraktikan? Apa itu kebenaran? Saya ingin beritahu Anda bahwa kebenaran dan buah kebenaran tidak dapat ada tanpa kelahiran kedua dari Allah. Kelahiran kedua, apa artinya ini? Manusia dilahirkan dari Adam dan kelahiran ini telah rusak. Kehidupan yang diwarisi Adam telah dirusak. Alkitab berkata semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Mungkin Anda ingin memperbaiki kehidupan ini dengan beberapa praktik ritual keagamaan. Tetapi kehidupan ini rusak. Ajaran agama dapat membawa Anda pada pembunuhan, sabotase, dan penghacuran. Tetapi ketika Anda dilahirkan dari Tuhan, ketika Anda menerima Yesus Kristus Sang Juru Selamat, Alkitab katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Maka firman yang penuh berkat ini akan digenapi di dalam Anda, bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Karena Anda lahir dari Allah, Anda akan memiliki kapasitas batin untuk mempraktikkan kebenaran. Moral Anda akan menjadi moral surgawi. Dan tindakan Anda akan sesuai bagi seseorang yang lahir dari Allah. Kemurahan hati Anda, perkataan Anda, kesucian Anda, pengendalian diri Anda akan sesuai bagi seseorang yang lahir dari Allah. Anda akan menjadi seperti Allah, yang hidup dan kodratnya telah ditempatkan di dalam diri Anda. Inginkah Anda menyingkirkan kekerasan, pembunuhan, penghancuran atas nama agama, dan mencari tahu apa yang Allah inginkan dari Anda? Tuhan ingin Anda dilahirkan dari Allah. Terimalah Kristus agar Anda dilahirkan dari Allah. Ketika Anda menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, hidup dan kodrat Allah akan ada di dalam Anda. Anda akan menyerupai Dia dalam hidup dan sifat-sifatnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.